surat An-Nahl. Semoga bisa selesai sebelum bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali surat ke-16, surat An-Nahl, mulai ayat 1. Disebut surat An-Nahl artinya lebah di ayat 68. Allah mengilhami kepada lebah. Lebah mengambil sari makanan dari berbagai macam bunga, kemudian menjadi madu. Madu sangat berguna bagi manusia. Al-Quran itu sebagai keseluruhan dari penyempurna wahyu-wahyu yang diturunkan sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa. Yang Al-Quran berisi tentang solusi terhadap seluruh persoalan hidup manusia sampai akhir zaman. Surat An-Nahl ini surat yang di dalamnya itu banyak disebutkan berbagai macam nikmat yang diberikan kepada manusia supaya manusia bersyukur. Maka surat An-Nahl disebut juga sebagai surat An-Ni'am. An-Ni'am itu jamak dari nikmat, karena nikmatnya banyak. Nah, maka kita baca, kita pahami per ayat supaya kita mengetahui isi dari surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jilun. Ata amrullahi fala tasta'jilun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amri. Yunazzilul malaikata birruhi min amri. Min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ya, kita pahami dulu ayat pertama. Ata amrullah. Ata itu fi'il madhi, tetapi menjelaskan yang belum terjadi. Ata amrullah, telah pasti datangnya ketetapan Allah. Yang dimaksud amrullah di sini apa? Yang disebut amrullah di sini adalah yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah itu belum datang,
tapi Allah mengungkapkannya dengan fi'il madi yang artinya telah. Ini dengan maksud mengandung tujuan untuk menekankan supaya manusia betul-betul memperhatikan, supaya betul-betul mempersiapkan diri. Ata amrullah, telah pasti datangnya yaumil kiamat. Kiamatus sugro, datangnya ajal. Ajal kita sudah pasti terjadi. Maka Allah mengungkapkannya dengan fi'il madi. Itu artinya pasti, menekankan. Itu hanya persoalan kapan dan di mana. Dan kita dalam keadaan seperti apa. Makanya kenapa kita itu perlu istiqomah memahami Al-Quran, berusaha mengamalkan. Semoga sewaktu-waktu ajal datang, kita dalam keadaan mengamalkan tuntunan Allah. Ya syukur-syukur kita sudah bisa menyelesaikan sebelum ajal datang. Ya, memang waktu hidup dunia sangat terbatas, hanya sebentar. Makanya harus betul-betul fokus untuk menyiapkan hidup di akhirat, hidup yang sebenarnya. Kalau kita persiapannya nggak maksimal, itu nanti isinya penyesalan melulu. Maka kenapa di sini ditekankan ata amrullah? Ya, itu telah pasti datang yaumil kiamat, bagi amatu sugro maupun kubro. Ya, sugro datangnya ajal kita, kiamatul kubro alam semesta semuanya habis semua. Nanti ciptakan kembali, seluruh manusia dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Itu bedanya orang yang beriman dengan tidak beriman. Orang yang tidak beriman, yang tidak percaya pada wahyu, itu bingung memahaminya. Meninggal sudah lama, sudah jadi tanah semua, kok diciptakan lagi jadi baru? Caranya seperti apa? Ini kalau nggak yakin kepada kebenaran Al-Quran, sulit bisa nerima. Tapi kalau betul-betul yakin terhadap Al-Quran, itu bagi Allah sangat mudah. Maka melalui ata amrullah, mari sama-sama kita lebih fokus menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Hal-hal duniawi yang tidak penting sekali berusaha sudah mulai dikurangi untuk fokus menyiapkan di akhirat. Fala tasta'jilun, maka janganlah kamu meminta untuk disegerakan. Gak usah minta disegerakan. Sewaktu-waktu datang kita belum tentu siap. Maka yang penting harus siap. Jangan sampai yang terjadi pada kebanyakan ini, ajal datang dalam keadaan tidak di jalan Allah, dengan berbagai macam situasi kondisi, ya kan? Ada yang sedang meninggal ketika sedang mencuri yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya. Sekarang banyak terjadi meninggal dalam keadaan maksiat, meninggal dalam keadaan dosa. Kita berlindung dari seperti itu. Maka kita betul-betul supaya bisa husnul khotimah. Maka berikutnya subhanahu wa ta'ala amma yusrikun.
Maha suci Allah, maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Ini kaitannya apa? Dengan kepastian adanya yaumil qiyamah. Kemudian di akhir ayat kok amma yusrikun. Ya, Allah itu maha suci, maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Ini yang paling berbahaya. Kebanyakan manusia tidak bisa memurnikan akidahnya, tidak bisa memurnikan ketauhidannya. Seringkali beda-bedanya sangat tipis antara kemurnian tauhid dengan kemusyrikan. Apalagi kalau kemusyrikan itu dibungkus, dikemas seakan-akan bukan kemusyrikan. Ini yang banyak menggelincirkan orang, ini yang banyak menipu orang. Maka harus betul-betul cermat, teliti, harus cerdas. Maka diingatkan Subhanahu wa ta'ala amma yusriku. Yunazilul malaikata biruhi min amri. Ya, Allah menurunkan, menugaskan para malaikat dengan membawa wahyu, ya, dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Ya, ngala mayyasa'u min ibadi. Kalau wahyu dalam pengertian syariat itu hanya diberikan kepada para nabi, para rasul. Tapi pemberitahuan dari Allah yang bersifat ilham, yang bersifat inayah, itu bisa kepada selain para nabi, para rasul, termasuk kepada lebah, termasuk pada kita semua. Ya, kadang-kadang ketika dihadapkan pada situasi kondisi yang krusial, yang mendesak, harus ngambil keputusan, tahu-tahu muncul jawaban, muncul kepastian. Yaitu barangkali itu yang namanya ilham, mungkin itu yang namanya inayah, atau mungkin bagian dari karomah yang diberikan kepada makhluk-makhluk tertentu. Makanya di situ Allah menggunakan yunazilu fi'il mudhari, artinya terus menerus, tidak pernah berhenti. Gitu. Nah, untuk apa? Andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Yaitu peringatanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illa ana fattaqun. Tidak ada Tuhan melainkan anaknya kembali pada Allah. Fattaqun, maka hendaklah kamu semua bertakwa. Jadi di akhir ayat 1 amma yusriku, ya, jangan sampai mensekutukan Allah. Di ayat 2-nya la ilaha illa ana fattaqun. Jadi malaikat tadi terus menerus, ya, melaksanakan tugas dari Allah untuk memberikan peringatan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan supaya selalu bertakwa kepada Allah. Kita baca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khashimun mubin. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khashimun mubin. Wal an'ama khalaqaha fiha tib'un wa manabi'u wa minha ta'kulun. Lahum fiha tib'un wa manabi'u wa minha ta'kulun. Wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wa lahum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wa tahmilu athqalakum ila balad. Wa tahmilu lam takunu balighi illa bisikil anfus. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Ya'luku ma la ta'lamun. Wa ya'luku ma la ta'lamun. Wa 'ala Allahi qaddus sabili wa minha jair. Walau syaa lahadakum ajma'in. Walau ajma'in. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'an. Huwallazi anzala lakum minhu sarabun wa minhu sajarun fihi tusimun. Lakum minhu sarabun wa minhu sajarun fihi tusimun. Ya, kita pahami dulu. Mulai ayat 3. Ini mulai Allah menjelaskan nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia. Khalaqas samawati wal ardi bil haqq. Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Ta'ala amma yusrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maksudnya supaya manusia tidak mensekutukan Allah.
Tidak ada yang mungkin bisa disekutukan dengan Allah. Karena Allah yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi. Khalaqal insana min nutfatin fa idahum khasimun mubin. Allah telah menciptakan manusia dari nutfah, dari air mani. Fa'idha huwa, anehnya tiba-tiba manusia khasimun mubin, yang menjadi pembantah yang nyata, membantah ngingkari, mendustakan, padahal asal usulnya hanya dari nutfah. Tapi setelah jadi manusia kok jadinya aneh-aneh, tidak sadar, tidak bersyukur, bahkan banyak yang sombong. Baru sadar ketika berapa menit ajal mau datang. Semula masih merasa akan hidup di dunia selama-lamanya. Begitu ajal datang baru sadar, yang kesadarannya sudah tidak berguna. Tapi kalau seperti Abu Sufyan, tobatnya masih diterima. Karena Abu Sufyan itu dulu termasuk, selain Abu Jahal ya, termasuk satu yang paling benci, yang paling memusuhi, yang demen sekali ingin membunuh Nabi. Tapi begitu Nabi hijrah ke Madinah dan nyusun kekuatan, persatuan luar biasa hebatnya. Sudah tahun ke-7 Hijriah, Abu Sufyan ternyata tahu perkembangan di Madinah. Mereka sudah tahu pasti nanti akan kembali ke Mekah, akan ngaturkan semua. Maka supaya tidak keduluan, dia malah datang duluan ke Madinah, ingin menyatakan Islam. Tapi belum diterima. Tapi dia agak kekurangan cara, nyari orang yang dekat dengan Nabi siapa untuk jadi perantaranya. Akhirnya ketemu Abbas. Sementara sahabat-sahabat lain yang dekat Rasulullah udah kepengen memenggal leher Abu Sufyan. Ternyata dia ingin tobat. Kemudian suruh dekat Rasulullah, terus dia melafazkan kalimat tauhid. Nah, kalau terjadi Fathu Mekah, Rasulullah mengumumkan siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Luar biasa dekat gembira. Itu tokoh yang sangat terkenal. Yang akhirnya sampai akhir hayatnya dia beragama Islam. Itu bisa terjadi loh Bapak. Bisa jadi yang awal-awalnya nggak senang pada kita yang main Quran, nanti malah jadi terbangun. Kita yang main Quran malah bosan, jelek, ngaji kok orangnya rampung-rampung nih ya. Terus mandek. Tapi yang semula nggak ikut malah jadi ikut, terbalik-balik kan. Makanya kita betul-betul hati-hati, harus betul-betul istiqomah, jangan sampai terbalik-balik itu. Jangan sampai seperti ini tadi, kok diciptakan dari nutfah, kok malah membantah, kok malah ngingkari gitu kan. Nah, terus berikutnya wal an'ama khalaqaha, dan Allah telah menciptakan binatang-binatang ternak untuk kamu. Lakum fiha tib'u wa manabi'u wa minha ta'kulun. Ya, pada binatang ternak itu terdapat bulu yang bisa menghangatkan. Kan banyak kan pakaian yang dibuat dari bulu, jadi bulu harganya mahal kan. Nah itu namanya diun.
wa manafi'u. Nah, kemudian Anda ambil berbagai macam manfaatnya dari binatang ternak itu. Ya, ada bulunya, ada dagingnya, ada tenaganya untuk ngangkut barang-barang. Dulu kan belum ada kendaraan bermesin kan. Kafilah dagang bawa apa-apa kan pakai binatang kan. Nah, kalau di desa-desa dulu, ya binatang ternak itu untuk itu garap sawah, untuk bajak, untuk galuh, untuk meluku, iya kan? Nah, itu bahkan sampai semuanya seperti nggak ada yang buang ya. Sampai tanduknya pun banyak manfaatnya. Sampai tinggal tulang-tulangnya saja itu bisa dibikin makanan yang mahal. Apa namanya? Tengkleng. Mahal kan? Iya kan? Ada apa iga, ada tengkleng. Itu kalau masakannya khas harganya jadi mahal kan? Itu bagian wa manafi'u minha. Kamu ambil berbagai macam manfaat darinya. Walakum fiha jamalun, dan itu bagi Anda itu ada pemandangan yang indah. Kapan? Hina turihun wa hina tasrohun. Ketika kamu membawa binatang ternak tadi keluar dari kandangnya, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat-tempat penggembalaan. Coba itu lihat, ada anak kecil yang difoto ada yang di TikTok tuh kan, anak kecil pagi-pagi naik di atas kerbau, di atas sapi, jalan dari kandangnya ke tempat penggembalaan. Pemandangan yang indah kan? Malah ada itu anak kecil yang naik di atas harimau. Gak tahu itu harimau sirkus atau harimau tenang. Mungkin harimau sirkus ya, yang sudah dilatih gitu. Tapi sering muncul kan gambar-gambar. Nah itu istilahnya jamal, yang indah bagi Anda, pemandangan yang menyenangkan. Kinaturihun, ketika kamu mengeluarkan dari kandangnya. Hina tasrohun, ketika kamu itu mengatakan berangkat itu ke tempat penggembalaan. Rata-rata Nabi dulu itu pernah jadi penggembala, iya kan? Termasuk Nabi Muhammad. Wa tahmilu athqalakum ila balad, dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri. Ya. Jadi binatang ternak itu yang membawa, yang mengangkut beban-beban. Sampai sekarang ada unta, ada kuda, ada sapi, ada yang apa itu ditarik langsung, ada yang pakai gerobak, ada yang pakai andong, ada yang pakai apa itu kereta yang ditarik oleh kuda, ada dokar, ada bendi, ada macam-macam kan. Ya itu sudah dari awal, itu sudah Allah jelaskan berfirman seperti ini. Lam takunu balighi illa bisikil ampu, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayangkan diri. Jadi kalau nggak dibantu oleh binatang ternak membawa barang-barang, itu manusia kesulitan. Coba kalau zaman dulu kafilah dagang antar negara, itu yang ngangkut terbesar pakai unta kan, pakai kuda kan, nah, pakai sapi kan. Kalau kebun jarang-jarang itu bawa barang dagang.
Malah sekarang itu ada juga ada yang untuk lomba sapi, ada yang lomba kuda, ada yang lomba gerobak. Pernah lihat lomba gerobak belum? Sepertinya kurang bahagia waktu kecil. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tadi jenis-jenis sebagian kenikmatan sudah dijelaskan di sini. Masih banyak lagi. Apa itu? Wal khoila wal bigol wal hamir. Jadi ada juga Allah menciptakan untuk kita, untuk manusia, ada kuda, ada bagol, ada keledai. Katanya bagol itu ini hasil silang antara kuda dengan keledai. Itu menghasilkan bagol. Mungkin di daerah-daerah tertentu ya. Kalau di sini kok nggak begitu familiar namanya bagol itu. Mungkin di negeri-negeri di Timur Tengah, di Asia Barat itu banyak. Karena ini difirmankan oleh Allah ya. Ada bigol, ada hamil, kode. Coba litakabuha wazina. Itu semua tadi ada kuda, ada bigol, ada keledai, agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan sebagai alat transportasi untuk kendaraan dan juga perhiasan. Loh, katanya perhiasan kuda itu harganya bisa mahal. Ada yang mahalnya melebihi sepeda motor kan? Kuda yang pilihan tuh, bukan kuda-kudaan, kuda yang beneran itu. Itu namanya wazina. Kan ada macam-macam jenis kuda kan? Ini kuda dari negara ini gitu kan? Bahkan ada ini kuda dari Asia, ini kuda dari Afrika, ini kuda macam-macam kan? Ada juga kuda Nil kan? Banyak luku malataklamu. Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dulunya nggak tahu. Allah menciptakan, manusia menjadi tahu gitu. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir. Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Nah, jadi ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Ada namanya sabili, jalan lurus, ada yang jair, jalan yang bengkok. Walau sya'a lahadakum ajma'in. Jika Allah mengendaki, tentulah yaitu mengarahkan, memimpin, menunjukkan ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Tapi semuanya dikasih hidayah. Cuma ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Walladzi anzala minas samaa'i ma. Ini nikmat yang lain lagi. Dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Ya. Lakum minhu saro wa minhu sajaru bihi tusimun. Dari air hujan tadi sebagian itu kamu minum, sebagiannya untuk ngairi tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, untuk binatang ternak. Nanti kalau terlalu banyak minumnya malah jadi pilek. Saya pernah melihat itu di suatu daerah, kalau turun hujan itu anak kecil, tua semua itu ke tempat hujan. Ya, hujan-hujan. Malah tempat hujan dari situ tinggal bawa sampo, bawa sabun, nggak usah nyiram. Ya, semula saya agak terherannya kan lewat di situ. Tapi kok umum sepanjang jalan di daerah itu.
Karena itu tradisi di situ katanya apa? Mensyukuri nikmat dari Allah. Loh, ada loh yang begitu. Saya menyaksikan pas bulan Maret tahun 2021 itu diundang isi acara di Madura, masih COVID, belum berani naik kendaraan umum kan, pakai kendaraan sendiri keliling di Madura. Itu pas hujan, karena pas bulan Maret kan, ternyata sepanjang jalan banyak itu orang-orang yang mandi. Bukan hanya anak-anak kecil, anak-anak yang usia 50 tahun masih juga ini mandi gitu kan. Nah itu ternyata memang Allah menurunkan hari hujan itu sebagai nikmat untuk manusia, sebagian untuk diminum, sebagian untuk mengaliri tumbuh-tumbuhan, ya itu sebagian lain untuk pengembalaan ternakmu. Jadi ada yang untuk manusia, ada yang untuk tumbuh-tumbuhan, ada yang untuk binatang-binatang ternak. Tapi yang lain lagi masih banyak. Ini disebutkan contoh yang besar-besar. Ini terus beruntun nanti nikmat Allah banyak sekali. Jadi surat An-Nahl ini turun masih periode Madinah, tapi sudah mulai ini karena keimanan Nabi para sahabat sudah betul-betul kokoh gitu loh. Nah terus sudah mulai banyak apa itu diturunkan, dikisahkan tentang berbagai macam nikmat gitu. Nah yang disebutkan di surat An-Nahl ini luar biasa banyaknya. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaitun. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaitun. Wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Tafakkarun. Inna lillahi wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wa syamsa wal qamar.
tabtaghu min fadli itu lakum bihi zaraka wa zaitun wa nakhil. Dengan air hujan itu Allah menumbuhkan, ya, itu ada berbagai macam tanam-tanaman. Ada zaitun, ada korma, ada anggur, dan segala macam buah-buahan. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi dengan adanya air hujan yang bisa diminum manusia, segala macam kebutuhan manusia, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk binatang, kemudian menumbuhkan berbagai macam jenis tanam-tanaman, disebut ada zaitun, kurma, anggur, dan seterusnya. Itu inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Itu betul-betul terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kenepatan berikutnya apa? Basah korolakumul laila basahna basamsa wal qamar. Dan Allah menundukkan atau menjalankan malam dan siang, matahari dan bulan untuk kamu. Itu susah loh Bapak Ibu. Kalau kita biasa hidup di Indonesia, di daerah tropis, di bawah garis khatulistiwa, yang antara siang dan malam itu relatif seimbang, ya kan, antara malam dan siang. Coba nanti kalau ada di kutub utara, itu kadang-kadang matahari kelihatan hanya sebentar, dingin terus. Kadang-kadang yang di kutub selatan gantian, siangnya itu lama sekali. Coba kalau siangnya itu sampai 18 jam, puasanya 18 jam, gimana gitu? Nah kita itu belum bersyukur loh di daerah khatulistiwa ini, iya kan? Di tempat kita itu kan nggak ada cuaca yang ekstrim, dingin sekali atau panas sekali. Rata-rata paling dingin berapa? Mungkin 18 derajat di bukit pegunungan. Yang panas paling 35-37. Tapi kalau yang daerah yang lain bisa ekstrim. Ada yang dingin itu sampai -20. Panas bisa 50 derajat. Tidak terjadi di Purwomartani kan? Ya itu karena wasakoro lakumul laila wan nahar wasamsa wal qamar. Terus wanuju musakharatu bi amri. Nah, dan juga itu ada bintang-bintang yang sudah ditundukkan untukmu. Semuanya untuk manusia. Ya, sekali lagi untuk yang inna bidzalika la ayatin liqaumin yaqilun. Jadi adanya peredaran matahari dan bulan, ada siang hari, ada malam hari, ada berbagai macam bintang, itu semua untuk manusia. Terus dan Allah juga menundukkan apa yang Allah ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sehingga pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan bagi kaum yang mengambil pelajaran. Allah menumbuhkan, Allah juga menundukkan lautan agar kamu dapat memakan dari isi laut. Ada berbagai macam jenis ikan, ada berbagai macam jenis tanam-tanaman.
Di dasar laut ada terumbu karang, ada rumput laut, bahkan ada pemandangan yang sangat indah di dalam laut. Itu semuanya itu untuk kamu. Ya. Sehingga dari situ kamu mengeluarkan dari laut itu perhiasan yang kamu pakai. Namanya apa itu? Mutiara. Makanya kerang yang kecil itu semakin sakitnya luar biasa, itu akan menjadi mutiara yang sangat indah. Itu orang itu kalau mau berjuang waktu masih muda, waktu kecil, ya jadi orang yang ibadah yang sukses. Itu seperti kerang menghasilkan mutiara itu. Dan kamu melihat bakaran berlayar di laut, supaya kamu mencari keuntungan dari seluruh karunia Allah, supaya kamu bersyukur. Satu tujuan, la'alakum tashkurun. Ini sampai ayat 14. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya ayat 15. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah berikan kesempatan pada kita semua senantiasa memahami dan berusaha memanfaatkan apa yang dituntut. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa syukur. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.